pagi, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, untuk kesekian kalinya kita boleh ibadah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi puji Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu, walaupun lewat online. Bapak yang kasih, saya ajak Bapak Ibu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hendaklah di dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 100 berkata demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai,
Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini pagi yang indah. Karena kita dilahirkan sebagai pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita akan sambut dengan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita memuji nama Tuhan sebab kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Sebab kita sadar bahwa hidup kita ini sangat-sangat memerlukan Tuhan. Tanpa Dia, kita bukanlah apa-apa. Kita akan persiapkan hati kita. Kita katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang
Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Bapa boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, dan berkati seluruh jemaat yang mendengarkannya, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita kembali bertemu di dalam ibadah kita, sekalipun melalui online. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah Yesus bangkit, memperkuat kekeluargaan. Bacaan kita, saya ambil dari Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa membacakannya di rumah masing-masing. Saya tidak bacakan pada kesempatan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita masih ada di dalam minggu-minggu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama ketika Yesus bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada momen-momen itulah banyak hal yang patut menjadi perenungan kita, banyak hal yang menjadi penghayatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Hari ini saudara-saudaraku, kita merenungkan kembali bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kebangkitan Yesus serta penampakannya, saudaraku, dapat mempererat dan memperkuat kekeluargaan. Kebangkitan Yesus memberi warna dan corak di dalam keluarga kita masing-masing. Yesus bangkit memperkuat kekeluargaan kita. Saudaraku, terlebih di dalam situasi yang sedang kita alami saat ini dan sekarang ini. Wabah virus COVID-19, saudaraku, dapat saja memisahkan semua kekeluargaan kita, memisahkan dan menghancurkan persahabatan kita, memisahkan dan menghancurkan kedekatan dan pertemanan kita, dan sebagainya. Namun saudara-saudaraku, dengan kebangkitan Yesus, kita berjuang untuk mempertahankan suasana kekeluargaan di antara kita, walaupun dalam keadaan dan kondisi yang serba terbatas. Saya ingat saudara-saudaraku, perkataan dari Presiden Joko Widodo. Dia katakan demikian. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kata yang terakhir, solidaritas dan gotong royong, saudara-saudaraku, memiliki nuansa kekeluargaan. Tak lama kemudian, saudara-saudaraku, PGI pun menghimbau gereja-gereja yang ada di bawah naungan PGI dan gereja-gereja secara keseluruhan, menghimbau agar gereja-gereja di mana saja dapat memberlakukan pelayanan diakonia bersama. Saudaraku, jauh sebelum itu, seorang yang bernama Bunda Teresa pernah berkata, "Sebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan orang datang kepadamu dan pergi tanpa merasa lebih bahagia."
Ketiga-tiganya perkataan ini, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa kita itu sebaiknya kita harus punya nilai, bukan hanya keluarga, tetapi juga nilai kekeluargaan. Jauh sebelum Ibu Teresa berkata demikian, Yesus dan murid-muridnya mempertontonkan, memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap yang disebut dengan kekeluargaan. Di situ tadi Bapak Ibu, di ayat dan di Alkitab yang sudah kita renungkan, yang akan kita baca, walaupun Bapak Ibu membacanya di rumah masing-masing, Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya menemukan ada 3 saudara-saudaraku, sikap kekeluargaan yang patut kita teladani dan kita tiru dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mempertajam yang namanya kepekaan dan sensitivitas. Perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-7. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sensitif yang dimaksud di sini, saudara-saudaraku, bukanlah dalam pengertian gampang tersinggung, gampang emosi dan hal-hal negatif lainnya. Bukan itu artinya. Tetapi sikap ini adalah merupakan sikap kecakapan dalam kepekaan hati. Dan kepekaan hati ini yang membawa Petrus, saudara-saudaraku, dapat memahami siapa yang menyuruh mereka menebarkan jala pada siang hari. Bahkan kita tahu tadi di dalam ayat yang ke-7, begitu dia dengar itu adalah Tuhan, dia langsung terjun ke danau dan dia mengenakan pakaiannya. Ada sebuah kesadaran karena Petrus peka, karena Petrus sensitif terhadap kehadiran Yesus. Petrus semakin bijaksana untuk memahami orang lain. Petrus semakin bijaksana untuk mengerti orang lain. Petrus semakin bijaksana untuk menghargai orang lain. Hal-hal seperti ini, saudara-saudaraku, yang harus ada dalam kekeluargaan kita. Nilai-nilai inilah yang harus tumbuh di dalam keluarga kita. Nilai kekeluargaan yang seperti inilah yang diharapkan Yesus pada saat dia menampakkan dirinya, baik kepada murid-muridnya pada masa itu maupun kepada kita juga sekarang ini. Yang kedua, saudara-saudara, kebangkitan Yesus dan penampakan diri Yesus mempererat solidaritas. Perhatikan ayat yang ke-8, saudara-saudaraku. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudaraku, sepanjang malam mereka telah berada di waktu-waktu yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena mereka tidak mendapatkan tangkapan ikan. Saat Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala, itu pada siang hari, saudara-saudaraku. Dan pada saat Yesus memberkati mereka, maka tangkapan ikan itu disebutkan oleh firman Tuhan sangat banyak sekali. Tentu di dalam keadaan capek, di dalam keadaan letih, bahkan di dalam keadaan putus asa. Justru murid-murid, saudara-saudaraku, memberikan support, memberikan respon. Mereka memberikan dukungan kepada satu dengan yang lain. Teman mereka yang dari sana datang membantu perahu Petrus yang begitu banyak ikan. Dia datang bukan karena banyak berkat, tetapi dia datang karena dia sadar bahwa hidupnya harus bersikap
solider kepada sesama. Kebangkitan Yesus, penampakan Tuhan Yesus, harusnya di dalam keluarga kita tumbuh sikap kekeluargaan yang solider kepada sesama. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kebangkitan dan penampakan diri Yesus membangkitkan kehangatan relasi. Membangkitkan kehangatan relasi. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-12, di situ dikatakan ada satu kalimat atau ada dua kata di sana. Marilah dan sarapanlah. Saya teringat saudara-saudaraku, ada dua momen di mana Yesus, paling tidak ada dua momen yang saya tahu di mana Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang pertama adalah pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang kedua adalah pada saat perjamuan malam terakhir. Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Saudaraku, Yesus tidak hanya menampakkan diri begitu saja. Walaupun ayat ini tujuannya untuk menunjukkan kepada murid-murid bahwa dia betul-betul Tuhan. Namun saudara-saudaraku, Yesus tidak hanya menampakkan diri begitu saja, tetapi dia menjalin kehangatan relasi, di mana selama ini murid-muridnya mulai bertanya-tanya ke sana kemari, di manakah Yesus itu betul bangkit apa tidak. Tapi kali ini Yesus membangkitkan kembali kehangatan relasi itu. Ajakan Yesus untuk sarapan bukan sekedar mengenyangkan tubuh jasmani, tetapi juga mengingatkan mereka pentingnya menjaga dan mempertahankan kehangatan di dalam berelasi dan berinteraksi. Yesus sungguh-sungguh kedekatan hubungan dengan murid-muridnya menyatakan itu kepada mereka. Pada titik inilah terletak suasana kekeluargaan. Saudaraku, ada sebuah lagu yang indah, saya senang sekali lagu ini. Lagu itu adalah berbicara tentang keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Di manakah orang tahu bahwa keluarga anak Tuhan itu indah? Bahwa keluarga anak Tuhan itu mesra dan baik? Saudaraku, terletak pada nilai kekeluargaannya. Keluarga dan pribadi itu, saudara-saudaraku, sebagai wadah untuk apa? Hanya sebagai alat untuk mengantarai nilai-nilai kekeluargaan yang ada, yang seperti Tuhan Yesus mau. Saudaraku, COVID-19 membawa keluarga-keluarga Kristen menjadi gereja-gereja kecil. Saya melihat, saya menonton, saya menyaksikan ada banyak keluarga-keluarga. Di rumah mereka ada pujian, di rumah mereka ada persekutuan, di rumah mereka ada ibadah, ada doa, ada firman Tuhan yang diberitakan di sana. Tapi saudara-saudaraku, itu disebut dengan keluarga. Tetapi bukan hanya itu saja, tapi nilai kekeluargaan itu yang harus dikembangkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menang karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Suasana kekeluargaan, saudara-saudaraku, itu melewati batas suku, melewati batas wilayah teritorial dan geografis. Suasana kekeluargaan harusnya melewati batas marga dan keturunan. Suasana kekeluargaan harusnya melewati batas kemampuan dan keberadaan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu
Saya meledek istri saya karena dia sedang merapikan rambut dari salah seorang mak-mak. Istri saya itu, kalau di keluarga besar saya, dia dipanggil Ina Intan. Kalau anak-anaknya panggil dia Mami. Kalau teman-temannya panggil dia Odi. Lalu saya panggil apa ya? Rahasia. Saudara-saudaraku, pada saat saya meledekin dia, saya berpikir, kapan istri saya bisa potong rambut? Paling selama ini dia cuma merapikan rambut anaknya. Ada anaknya 2, ada Intan dan Kesia. Tak lebih, saudara-saudara. Tetapi pada saat itu, saat istri saya mengatakan, saya hanya melakukannya dengan hati. Saya terjemahkan arti dari kalimat itu, saudara-saudara. Wow, sesuatu sekali. Nilai yang ada di sana bukan bagusnya atau tidaknya. Nilai yang ada di dalam perkataan istri saya itu bukan rapinya atau tidak rapi. Tetapi nilainya, saudara-saudaraku, adalah terletak pada dimensi kekeluargaan itu sendiri. Banyak orang hari-hari ini merasa sulit. Dan itu dialami hampir semuanya. Sekalipun demikian, kita melihat masih banyak orang-orang yang bisa berbagi, bisa bergontong royong, bisa saling menolong, saling mendoakan, dan lain-lain sebagainya. Mari kita kembangkan nilai kekeluargaan ini agar tersampaikan di dalam hidup kita, hidup orang lain, dan di dalam hidup masyarakat kita. Saudara-saudaraku, sehebat apapun kesusahan dan kesulitan kita hari ini, dan mungkin saudara-saudaraku beberapa waktu ke depan, mari kita lawan dengan memperkuat relasi kekeluargaan. Jangan kita menyerah. Yang pertama, pertajam kepekaan. Yang kedua, perkuat solidaritas. Dan yang ketiga, bangkitkan semangat kehangatan relasi. Amin. Selamat hari Minggu. Jaga kesetiaan dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh merenungkan firman. Dan kami mohon Tuhan yang akan menjamah di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, Bapa, sungguh-sungguh kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tak mampu, kami tak bisa. Dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan. Oleh sebab itu, Bapa, jangan pernah berhenti bersama dengan kami. Karena ketika Engkau jauh dari kami, maka kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bawa di dalam doa kami untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami berdoa untuk yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk yang membutuhkan doa dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan bagi jemaat-jemaat kami di GKMI Progo ini. Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk anak El Karis, kami berdoa untuk anak Adriel, kami berdoa untuk Bapak Julius Handoko, kami berdoa untuk saudara kami Daud, dan kami berdoa untuk saudara kami Ape. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi mereka umur yang panjang, tetapi pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, ke depan, dan selama-lamanya. Dan kita akhiri kebaktian ini. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah